Halo semuanya, kami dari kelompok 8 dengan anggota Muhammad Arfa, Tripande Stanyang, dan Fioni Angresia. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai bank, mulai dari pengertian bank, sejarah bank, jenis-jenis bank, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan bank. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari bank. Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang dinamakan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan menghimpun dana itu dikenal dengan istilah funding dan kegiatan menyalurkan dana itu dikenal dengan lending. Nah, ada juga nih satu istilah yang disebut dengan spread base. Apa sih spread base itu? Nah, spread base itu adalah keuntungan utama dari bisnis perbankan. Nah, saya berikan satu contoh sederhana bagaimana bisnis perbankan itu menghasilkan keuntungan nih. Nah, contohnya teman-teman di sini sebagai nasabah nih, teman-teman punya uang 1 miliar dan teman-teman ingin menabung di bank A. Nih, teman-teman nabung di bank A dengan waktu 1 tahun, teman-teman mendapatkan bunga sebesar 5% nih dari 1 miliar tersebut. Nah, selanjutnya ada nasabah lain nih ingin meminjam di bank A. Nah, nasabah lain meminjam di bank A dengan nominal 1 miliar juga dan dalam waktu 1 tahun juga. Nah, nasabah tersebut dikenakan bunga sebesar 15%. Nah, selisih dari 5% dan 15% itu adalah 10%. Nah, itulah keuntungan utama dari bisnis perbankan, yaitu selisih bunga simpanan dan selisih bunga pinjaman. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah perbankan. Nah, sebenarnya usaha perbankan ini sudah ada sejak zaman Babilonia, kemudian dilanjutkan ke zaman Romawi dan ke zaman Yunani kuno. Nah, sebenarnya dulu tugas utama dari perbankan itu hanya sebagai tempat tukar-menukar uang. Namun, seiring berjalannya waktu, perbankan berkembang di dataran Eropa yang pada saat itu dikenal dengan nama Bank Venesia pada tahun 1171. Nah, akhirnya berkembang kembali di tahun 1320, dikenal dengan nama Bank of Genoa dan Bank of Barcelona. Nah, untuk di bangsa Indonesia sendiri, mengenal dunia perbankan itu dari bekas penjajahnya, yaitu dari Belanda. Nah, di bangsa Indonesia sendiri pada zaman kemerdekaan ada beberapa bank Belanda yang dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Ada 4 bank, seperti Bank Sentral yang berasal dari The Javas Bank yang dinasionalisasi pada tahun 1951. Yang kedua ada Bank Rakyat Indonesia atau BRI yang berasal dari The Agreement Folk Credit Bank. Nah, yang ketiga ada Bank Dagang Negara atau BDN yang berasal dari Eskomto Bank, dan yang terakhir itu adalah Bank Tabungan Negara atau BTN yang berasal dari The Post Par Bank. Oke, teman-teman, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Fioni Angresia. Terima kasih, Fandi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank itu terbagi atas 4, yaitu dari segi fungsi, kepemilikan, status, dan menetapkan harga. Nah, yang pertama dilihat dari segi fungsi. Dari segi fungsi, bank terdiri atas 2, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Selanjutnya, dilihat dari segi kepemilikan. Dari segi kepemilikan, bank terbagi atas 5, yaitu bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik campuran, dan bank milik asing. Nah, selanjutnya dilihat dari segi status. Dari segi status, bank itu terdiri dari 2, yaitu devisa dan non-devisa. Bank devisa merupakan bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri, sedangkan bank non-devisa merupakan bank yang hanya dapat melakukan transaksi di batas-batas negara saja. Nah, yang terakhir dilihat dari segi menetapkan harga. Dari segi menetapkan harga, bank terbagi 2, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional itu menetapkan harga dari prinsip bunga, sedangkan bank syariah menetapkan harga dari prinsip bagi hasil. Next, kita lanjut kepada kegiatan-kegiatan bank. Kegiatan-kegiatan bank ini terbagi atas 2, yaitu kegiatan bank umum dan kegiatan bank perkreditan rakyat.
Yang pertama, saya akan menjelaskan apa saja sih kegiatan dari bank umum. Yaitu kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat atau melakukan funding dalam bentuk simpanan giro, simpangan tabungan, dan simpangan deposito. Nah, kegiatan bank umum selanjutnya adalah melakukan lending atau menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan. Dan kegiatan yang terakhir adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti bank garansi, clearing, transfer, dan lain-lain. Nah, pada kegiatan bank perkreditan rakyat itu secara umum sama dengan kegiatan bank umum. Namun, di bank perkreditan rakyat itu tidak memberikan jasa-jasa bank seperti transfer, clearing, dan yang lain-lain. Bank perkreditan rakyat itu dilarang untuk menerima simpanan dalam bentuk giro, mengikuti clearing, melakukan kegiatan valuta asing, dan melakukan kegiatan perasuransian. Oke teman-teman, selanjutnya pembahasan tentang jenis-jenis kantor bank akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Arfah. Halo semua, baiklah di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Yang pertama tentang jenis-jenis kantor bank, yang kedua tentang penilaian kesehatan bank, dan yang ketiga tentang penggabungan usaha bank. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yakni tentang jenis-jenis kantor bank. Jenis-jenis kantor bank terbagi atas 4, yakni kantor pusat, kantor cabang pembantu, dan kantor kas. Selanjutnya materi tentang penilaian kesehatan bank. Penilaian kesehatan bank biasanya menggunakan analisis Kamel, kapital, aset, manajemen, earning, dan liquidity. Masing-masing aspek diberi nilai, kemudian dijumlahkan untuk menentukan predikat kesehatan bank yang digolongkan sebagai berikut. Jika nilai 81 hingga 100, maka predikat bank tersebut sehat. Jika nilai bank 66 hingga kurang dari 81, maka bank tersebut cukup sehat. Jika nilainya 51 hingga kurang dari 66, maka predikat bank tersebut kurang sehat. Dan jika nilainya 0 hingga kurang dari 51, maka bank tersebut berpredikat tidak sehat. Nah, materi yang terakhir yakni tentang penggabungan usaha bank. Penggabungan usaha bank mempunyai tujuan tertentu seperti ingin tetap hidup atau survive dan berkembang untuk menguasai pasar. Berikut bentuk-bentuk dari penggabungan usaha bank. Yang pertama itu merger, yang kedua konsolidasi, dan yang ketiga akuisisi. Beberapa alasan bank melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi antara lain. Yang pertama, bank dinyatakan tidak sehat oleh Bank Indonesia. Yang kedua, modal yang dimiliki relatif kecil sehingga sulit melakukan ekspansi. Yang ketiga, manajemen bank yang semrawut atau kurang profesional. Yang keempat, administrasi yang kurang teratur dan tradisional. Yang kelima, ingin menguasai pasar. Nah, untuk mengadakan penggabungan dapat dilakukan atas. Yang pertama, inisiatif dari bank yang bersangkutan. Yang kedua, permintaan Bank Indonesia. Yang ketiga, inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan bank. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada Saudara Tri Vandias Tanggang. Baik teman-teman, semua materi mengenai bank yang tadi kami sampaikan sudah selesai kami jelaskan. Nah, kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Semoga hal-hal yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.